Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Opening dan berikut ini kita akan sampaikan sejumlah emiten update ya. Yang pertama kita akan cermati bagaimana dengan saham Merdeka Copper atau dengan kode sahamnya MDKA yang memimpin penguatan dari indeks LQ45 mengalami penguatan sekitar 5,4% menjadi 2.730. Emiten berikutnya di mana Kementerian BUMN siap untuk menyelesaikan sengketa pajak dari PGN dengan kode sahamnya Pegas. Dan berikutnya kita lihat ada Adikarya dengan kode saham ADHI yang menerima pembayaran pengerjaan dari proyek senilai 15,3 triliun rupiah. Dan selanjutnya ada Garuda Indonesia yang menargetkan 2 juta penumpang per bulan. Ya, kita akan ulas yang pertama, ini adalah terkait dengan Pegas, di mana Kementerian BUMN yang sudah menyatakan akan menyelesaikan sengketa pajak dengan Pegas ya. Kita akan simak pergerakan secara fundamental di mana pada kinerja penutupan kemarin begitu Selasa 5 Januari mengalami penguatan sekitar 3,9% dan berada di level 1.600. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Adapun kinerja dalam 6 bulan naik 48% dengan PE ratio sekitar 36,6 kali dan net profit di kuartal 3 tahun lalu mencapai 53,26 juta rupiah. Adapun market cap senilai 38,8 triliun rupiah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Angga Rasa Aris Munandar. Ya, Mas Angga, dengan pergerakan emiten update yang tadi sudah disampaikan, kemudian pilihan investasi dari sektor farmasi masih bisa dicermati untuk melakukan aksi beli secara spekulasi begitu ya, dengan pergerakan sahamnya yang juga nampaknya ada yang terkena aksi jual, masih ada yang mencoba bertahan begitu karena memang setelah juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kita beralih ke emiten lain, Pegas yang sudah disampaikan ini nampaknya pemerintah akan mencoba melakukan inovasi apa ini yang sedang ditunggu terkait dengan perpajakan yang dimiliki oleh Pegas. Analisis Anda bagaimana? Oke, untuk Pegas ini ya cukup ramai ya kemarin dengan sentimen sengketa pajak ini, nominalnya pun juga tidak kecil ya, sekitar 3 triliun untuk ini kasus lama sebenarnya dari 2012. Kita lihat sih kita menilik dari informasi resmi saja ya yang disampaikan oleh emiten, begitu juga dengan Kementerian BUMN bahwa ini masih menunggu keputusan yang finalnya ya dari MA-nya. Lalu kita juga lihat dengar kabar bahwa ini mungkin akan sudah masuk ke level ke kementerian ya, tentu Pegas dengan Kementerian BUMN dan Dirjen Pajak dengan Kementerian Keuangan, kita sih yakin deh dan percaya bahwa tentu pemerintah akan mencari jalan keluar terbaik untuk kasus sengketa pajak ini. Tentu kan kita belum lama yang lalu kita juga Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan juga bekerja sama lah kita memperbaiki untuk emiten seperti Garuda Indonesia atau GIA, juga Krakatau Steel dengan Kelas yang juga mendapatkan suntikan dari PEN ya. Itu kan hasil kerjasama dengan Kementerian BUMN dan Keuangan tentunya. Tentunya ini juga dengan kasus Pegas ini kami mengharapkan juga pasti akan dicari jalan keluar terbaik lah ininya. Kondisinya sendiri secara keuangan ya sampai dengan kuartal 3 kemarin itu masih posisi kasnya sebenarnya cukup kuat, punya 1 miliar dolar AS ya, atau kalau dirupiahkan mungkin mendekati 17 triliun gitu ya dari posisi kas Pegas sendiri. Jadi sebenarnya masih cukup baik untuk likuiditasnya, dan kita harapkan ya itu mungkin kalaupun dicari jalan keluarnya yang baik mungkin bukan tidak mungkin malah sahamnya melanjutkan rally-nya gitu, walaupun ini tertahan ya setelah rally cukup panjang memang ini dengan berita sengketa pajak ini cukup tertahan. Kemarin di hari pertama 2001 sempat auto reject bawah ya. Lalu untuk hari kemarin rebound sedikit sekitar 3%. Hari ini kelihatannya konsolidasi gitu loh ininya. Rekomendasinya seperti apa ini menurut Anda? Oke, kalau Pegas sendiri sebenarnya untuk short term ya mungkin bisa di 1.700, tapi ini lebih ke trading ya. Kalau misalkan karena memang sudah sedikit kalau dari target fundamental memang sudah cenderung fair value ini. Di sekitar sudah mendekati fair value-nya ya? Iya, sudah fair value sebenarnya. Gitu. Berarti cukup hati-hati ya kalau mau masuk Pegas. Sudah cukup hati-hati gitu ini. Baik, itu dia analisis yang menarik. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda pemirsa tadi sektor farmasi, kemudian Pegas. Dan bagaimana dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini? Apa saja ini, Mas Angga, sehingga bisa menjadi pilihan yang bisa memberikan cuan tentunya bagi investor maupun trader? Silakan. Oke, kalau hari ini sih kita bisa dicermati ada beberapa ya yang untuk intraday trading, ada MAPI, CPIN, MEDC, lalu juga
Elsa ya mungkin ya kita karena kenaikan harga minyak dunia ya. Baik. Kita di pagi ini. Lalu untuk yang mungkin yang investor yang jangka panjang kita bisa melihat di TLKM gitu, Telkom mungkin yang kita masih menarik, juga di pertambangan nikel di Antam sama Inco ya tentunya. Baik, kita akan ulas coba satu persatu begitu. MAPI hari ini justru mengalami tekanan hingga 1% lebih begitu. Bagaimana rekomendasinya? Apakah justru menjadi peluang untuk kita masuk begitu mengambil posisi beli? Boleh, MAPI masih bisa koleksi, tapi kita ini untuk batasi kerugian ya. Ini lagi di sekitar harga supportnya di 825. Baik. Kita mungkin kalau misalkan untuk ininya kita udah cukup waspada ya karena penurunan yang cukup signifikan. Tapi memang ada di level support, tapi waspada kalau sudah turun di level di bawah 820 gitu cenderung waspada ininya. Tapi kalau misalkan di level segini masih bisa akumulasi beli di titik support gitu ini ya. Oke, berarti current price masih boleh kita beli ya, MAPI ya. Dengan peluang rebound sampai ke berapa nanti MAPI? Mungkin terdekatnya bisa potensi di 960 ya Mas ini ya. Baik, 960. Cepin selanjutnya bagaimana? Analisisnya karena hari ini naiknya sudah 2,32%. Oke, Cepin itu kita target untuk ininya di 7.100 ya nextnya ya. Tapi tetap batasi kerugian mungkin level supportnya di 6375 ininya. Kami masih cukup rekomen bisa di hold untuk saat ini ya. Oke. Itu dia untuk Cepin 6375 berarti 6625 apakah boleh kita masuk atau tunggu di bawah dulu nih? Mungkin wait and see dulu ya, kita cari poin yang lebih baik, tapi mungkin dengan kalau misalkan yang masih tertarik memang kita di 7.100 terdekatnya, jadi mungkin disesuaikan aja kalau misalkan mau mendapatkan yang lebih harga lebih baik mungkin ditunggu gitu loh di sekitar lebih ininya. Tergantung kita mau mengambil posisi untungnya di berapa begitu ya. Iya, ininya. Oke, itu dia untuk Cepin ya, masih menarik peluang ke 7.100. Selanjutnya ada Medco. Medco Energi Internasional hari ini semakin tinggi 7,87% kenaikannya. Iya, ini memang tentu tadi ya kita juga bahas tadi sebelum pembukaan market kita sudah sempat bahas ya ininya ya memang dengan kenaikan harga minyak tentu dengan komoditasnya sendiri yang mengalami kenaikan cukup luar biasa hampir 5% dan bahkan sempat menyentuh intraday $50 per barel ya ininya ya. Ini tentu MEDC akan menjadi otomatis akan ini ya akan bullish juga akan jadi bullish gitu. Ini kita masih dengan kenaikan suku ini kita sebenarnya masih punya di 700 ya. Jadi sudah sebenarnya tinggal terbatas lah kenaikannya, tapi tentu kita tadi sudah rekomendasikan sebenarnya dari sebelum market buka ya sebenarnya ini ya. Dan untuk batasi kerugian tetap di 610 itunya. 610. Jadi kalau udah mau masuk sekarang sudah ketinggalan karena ini tinggal 10 poin lagi begitu menuju level 700. Ada peluang breakout nggak 700 nih kalau misalnya tadi bisa menuju resisten 700? Oke, kita kembali kalau misalkan kita sudah mau ngomong ke breakout level berikutnya, kita amati saja sebenarnya pergerakan oilnya ya, baik WTI maupun Brent-nya. Ini sih kita kalau misalkan kita tunggu aja, memang kalau misalkan ada bullish lebih lanjut, saya rasa masih terbuka peluang itunya untuk naik. Baik, itu dia analisis yang menarik terkait dengan MAPI, Cepin, Medco, kemudian ada Elsa yang juga kaitannya dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, ada Telkom, Antam, dan juga Inco. Tapi mohon maaf ini waktu terbatas sekali ini. Mas Angga, terima kasih banyak ya atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya, dan pemirsa kami kembalikan juga putusan investasi di tangan Angga. Baik, Mas Angga, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Stay healthy, Mas Angga. Ya, terima kasih Mas Pras, sehat selalu. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Angga Raksa Aris Munandar. Beliau adalah Head of Research dari NH Korindo Sekuritas, dan segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya.